Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian.
sehingga pada hari ini, siang hari ini kita bisa berada di tempat yang mulia untuk melaksanakan ibadah Jumat. Inilah cara mensyukuri nikmat yang benar, menggunakan nikmat tersebut untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Niscaya nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak disyukuri, bahkan dikufuri, digunakan untuk maksiat kepada Allah, ketahuilah bahwa inna azabi lasyadid, bahwa azab Allah sangat pedih. Salam dan sholawat saya sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kelak kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang saya kira patut kita renungkan bersama, bahwa ini memang salah satu doa yang oleh Rasulullah tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu tentang bersatunya umat. Sehingga kekuatan yang besar seperti Indonesia ini, lebih dari 200 juta ya. Kemudian kalau kita lihat di negara-negara Arab, juga 7 negara ada negara Islam. Tetapi fakta sampai sekarang, untuk menyelesaikan persoalan Palestina saja tidak sanggup. Apa yang patut kita renungkan dalam 2 contoh di atas ini? Tentu pasti ada penyebabnya. Dan Allah telah mengingatkan di Al-Quran sendiri sangat jelas. Walau sya'a rabbuka laja'anan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah menghendaki, umat ini satu. Akan tetapi kecenderungannya berselisih. Tapi ayat berikutnya Allah mengingatkan, illa man rahima rabbuk, kecuali yang diberi rahmat. Artinya potensi umat Islam bisa bersatu ketika bercampur dengan rahmat Allah. Sebab ketika rahmat Allah tidak datang, yang terjadi adalah hawa nafsu yang lebih dominan dibandingkan dari kebenaran dari Allah. Dalam satu kelompok saja sudah bisa sulit untuk bersatu, apalagi antar kelompok disatukan lebih sulit lagi. Sekali lagi, karena di situ belum ada peran yang namanya rahmat Allah. Apa syarat untuk mendapatkan rahmat Allah? Pertanyaan kita. Ayat yang lain menunjukkan wa atiullaha war rasula la'alakum turhamun. Taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya, niscaya kalian dapat rahmat. Berarti ada syarat utamanya. Untuk umat ini bisa bersatu, harus ada rahmat dari Allah. Untuk dapat rahmat Allah, harus taat pada Allah dan Rasulnya. Berarti inilah momentum kita untuk introspeksi. Kenapa kalau begitu umat Islam ini tidak bisa disatukan? Jangan-jangan memang kita belum taat secara total kepada Allah dan Rasulnya. Karena masih dominan hawa nafsu mengendalikan perilaku kita. Dan ini diingatkan oleh Allah di Al-Quran, di surat Al-Mu'minun ayat 71. Allah mengingatkan di Al-Quran, dikatakan di sana, walau taba'al haqqu ahwa'ahum la fassadatis samawati wal ard wa man fihinna. Kalau kebenaran sumbernya hawa nafsu, maka rusak langit, bumi, dan segala isinya. Cobalah kita tidak introspeksilah pada keluarga kita sendiri. Saya yakin bapak-bapak pasti pernah berantem sama istri. Ketika berantem sama istri pasti bilang dua-duanya merasa benar. Pasti.
merasa benar, ya, bukan berarti benar, tapi merasa benar. Padahal kebenaran ini harus ada standarnya. Standarnya dari mana? Dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Apalagi dalam skala komunal, di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, wali kota, atau bahkan tingkat kota, atau bahkan provinsi, atau bahkan negara. Lebih luas, pasti kompleksitas masalahnya akan lebih banyak dan perbedaan itu semakin tajam. Karena orang pasti melihat sudut pandangnya dari dirinya sendiri. Contoh dalam demokrasi. Sekarang ini kebenaran berdasarkan demokrasi adalah suara terbanyak. Asal benar, asal menang dalam voting, maka itu dianggap benar. Pertanyaannya, apakah yang banyak itu pasti benar? Belum tentu. Karena al-haqqu mir rabbik, kebenaran ini dari Allah. Tadi Allah mengingatkan, kalau sumber kebenaran hawa nafsu, maka rusak langit bumi dan segala isinya. Inilah fakta yang ada di dunia sekarang ini. Lebih dari 30 negara, ada yang nyebut lebih dari 20 negara. Ya, kalau yang sudah pasti berarti lebih dari 20 negara, yang dimana dalam undang-undang yang sudah disahkan itu mengesahkan pernikahan sejenis dibolehkan. Laki boleh kawin sama laki, perempuan sama perempuan. Itu 20 negara lebih sudah mengadopsi undang-undang itu atas nama hak asasi manusia. Padahal yang tepat adalah bukan hak asasi manusia. Kita hadir di muka bumi atas kehendak siapa? Allah. Maka sudah selayaknya kita mau diatur dengan aturan Allah, bukan aturan menurut hak asasinya manusia yang itu didominasi oleh hawa nafsu. Dan Allah mengingatkan di ayat yang lain, afara'aita man ittakhadha ilahahun hawa. Betapa banyak orang yang menuhankan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu sudah jadi Tuhan, sehingga buat aturan pun aturan yang nyeleneh, aturan yang sesungguhnya bertentangan dengan fitrah manusia. Yang namanya pasangan-pasangan pasti berbeda jenis. Itu yang tepat, laki sama perempuan. Nah, ini laki sama laki, perempuan sama perempuan, merusak pri kemanusiaannya sendiri. Bagaimana mungkin akan ada keturunan jika benar itu dijalankan? Ini kan sesungguhnya bertentangan sendiri dengan kodrat manusia. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang baik ini, mari kita merenungkan pada diri kita masing-masing. Untuk sejauh mana kita dalam beriman itu benar-benar sesuai dengan apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Karena kebanyakan kita adalah masih dalam konteks status muslim, belum sampai pada tingkat derajat iman. Inilah yang diingatkan Allah di Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 14-15. Di sana dikatakan, qalatil a'rabu amanna. Mereka orang-orang Arab Badui mengatakan, saya telah beriman. Kata Allah apa? Qul lam tu'minu. Jangan kamu katakan iman, walakin kullu aslamna, tapi katakanlah kamu baru muslim. Asal syahadat maka status dia muslim. Pertanyaan, apakah yang sudah status muslim sudah pasti beriman? Belum tentu. Kata ayat berikutnya mengatakan, walamma yadkhulil iman fi qulubikum, karena iman belum menghunjam ke dalam jiwamu, belum kamu yakini. Nah, ayat berikutnya dengan terang mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman adalah yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Artinya dia siap berjuang untuk Islam, siap berbuat untuk kepentingan Islam, karena tidak ragu-ragu. Summa lam yartabu.
Apa bukti ketidakragu-raguannya? Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Kata Allah menutup akhir ayat, ulaika humus shodiqun. Itulah yang benar-benar beriman. Jadi, iman yang benar adalah iman yang dia buktikan dengan jihad di jalan Allah, dengan hartanya dan dengan jiwanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Pada posisi mana iman kita? Apakah masih dalam konteks status? Masih dalam level status sebagai muslim? Atau sudah benar-benar beriman dalam arti yang sesungguhnya? Yang tahu tentu diri kita masing-masing. Maka dalam kesempatan khutbah Jumat ini, dalam kesempatan yang baik ini, tentu alangkah baiknya kita selalu melakukan introspeksi, muhasabah. Jangan-jangan kita masih dalam status muslim. Coba saja 7 negara Arab andaikan bersatu, datang rahmat Allah, maka di waktu yang sama nyerbu Israel, di waktu yang sama pasti selesai 7 negara bersama. Tapi persoalannya 7 negara Arab bertuju. Demikian pula dalam konteks negeri kita bisa andaikan umat ini bisa bersatu, mengangkat pemimpin yang benar-benar menjadi kekuatan umat untuk menjalankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, pasti bisa. Karena sistem kita demokrasi, pemilihannya berdasarkan suara terbanyak. Kalau umat Islam bersatu, selesai. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan orang-orang non muslim pun tidak akan galau, tidak akan khawatir, karena ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang non muslim pun akan merasa terlindungi, hak-haknya dia pasti akan terlindungi. Coba di mana mayoritas muslim, rata-rata orang-orang non muslim bisa hidup damai. Sebaliknya tidak untuk yang minoritas muslim. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi marilah kita renungkan, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Karena apa? Karena orang kafir dengan orang kafir itu mereka saling menopang. Walladzina kafaru, ya, mereka auliya'u ba'duhum auliya ba'd. Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'd. Ini jelas di Al-Quran dikatakan begitu. Orang kafir dengan orang kafir saling menopang. Mereka punya kekuatan. Illa taf'aluhu, kata Allah, kalau kamu tidak berbuat seperti mereka, takun fitnatun wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah bagi umat Islam di muka bumi ini. Dan inilah yang terjadi. Bagaimana umat Islam dipermainkan, bahkan dituduh hal-hal yang tidak mendasar. Apakah dia teroris, apakah dia ekstremis, lah macam-macam seperti itu. Padahal ajaran Islam tidak demikian. Tapi karena kita walaupun dalam jumlah cukup besar, tetapi kualitas kita yang barangkali memang belum sebagaimana yang apa maunya Allah, maka sehingga fitnah demi fitnah akan muncul terus menerus. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebagai penutup khutbah, saya akan bacakan satu ayat di surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian agar kalian hidup. Jadi dalam pandangan Allah, hidup tidaknya seseorang adalah tergantung dari responsibilitas kita menyambut seruan Allah. Ketika Allah menyeru hayya 'alas shalah, maka responsif dia datang untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika saatnya tiba Ramadan, Allah memerintahkan puasa, dia responsif untuk menjalankan ibadah Ramadan. Ketika Allah perintahkan untuk infak, maka responsif untuk bagaimana menginfakkan hartanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dikatakan Allah orang yang hidup dalam arti yang hakiki, ya, karena Allah mendinding antara dirinya dan hatinya. Fisiknya mungkin menjadi sebagai orang yang baik, tapi hatinya belum tentu, ya, karena itu urusannya dengan Allah. Tetapi kita dalam menilai orang, tentu yang kita nilai adalah fisik. Selama orang itu rajin ke masjid, maka kita katakan dia orang soleh, dia orang baik. Tidak boleh kemudian kita dia ke masjid karena ingin disebut ini, ingin disebut itu. Saya kira bukan pada wilayah itulah kita menilai. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita dalam kesempatan yang baik ini untuk juga introspeksi, apakah kita termasuk orang yang hidup dalam arti yang hakiki atau sekedar gambar-gambar hidup, ya, karena tidak responsif dengan seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, di mana orang yang istiqomah akan dijamin oleh Allah dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang nanti akan kita terima, khususnya kelak Allah menjadikan di surganya. Karena hidup ini gagal atau sukses nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mau jadi apapun gak ada masalah. Karena apa? Karena orang pasti berbeda-beda, kemampuan orang berbeda-beda, maka status sosial pun bisa berbeda-beda. Tetapi yang lebih penting adalah kita meraih derajat yang disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling mulia. Marilah kita raih dalam posisi apapun untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.